Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar bubuhan pian seberataan? Bertemu kembali dengan Ulun di sini, Saini, yang selalu setia menemani di malam hari ini. Oke, kawan-kawan, sebelum kita melanjutkan ceritanya, aku mau membacakan kembali ya sebuah komentar-komentar dari kawan-kawan, yaitu pertama dari channelnya Kuntau Harimau ya, yang mengatakan seperti ini. Backgroundnya sebaiknya hitam gelap biar lebih terbawa suasana, kata Kuntau Harimau ya, channel Kuntau Harimau, yang beliau ini juga punya channel atau asli orang Kalimantan ya. Bagi kawan-kawan yang ingin melihat Kuntau atau ingin belajar Kuntau, sini bela diri host Kalimantan, bisa dibuka langsung channelnya yaitu Kuntau Harimau ya. Dan satunya lagi yaitu dari channelnya Ubi Motor 466 ya, tapi kulihat channelnya ini belum ada konten ya. Mungkin kawan-kawan juga bisa memperhatikan untuk channel beliau, siapa tahu nanti ada konten yang di sana gitu ya. Oke, tidak panjang lebar, langsung saja kita ke alur ceritanya yang berjudul Melawan Makhluk Halus. Tentunya dengan ada perlawanan ya dari manusia biasa ke makhluk halus, pasti ceritanya makin greget ya. Oke, tidak berpanjang lebar, ini ceritanya. Waktu itu terjadi pada tahun 1990 ya. Jadi cerita ini sudah sangat lama. 1990, mungkin di antara kalian belum ada yang lahirnya, atau mungkin juga masih dalam proses di dalam perut, atau masih zamannya ingusan gitu ya, atau zaman anak kecil. Dan sekarang malah sudah tahun 2024. Jadi sudah sangat lama sekali cerita ini. Dan di sana diceritakan tokoh utamanya bernama Julak ya. Terus ada temannya juga si Ali, Fatimah, dan sebut saja satunya itu si Acel. Si Julak ini sama si Ali ini kan dia temannya CS ya. Dimana ada Julak ada si Ali. Dimana ada si Ali ada juga si Julak. Kebetulan mereka berdua ini sering jaga di pos kampleng. Di sana kan waktu penjagaan mereka banyak ya. Terkadang ada 4 orang, terkadang 5 orang. Dan di sana juga terkadang mereka main dom atau main rimi sambil ngopi-ngopi, sambil ngerokok bareng gitu ya. Nah, tepatnya pada di malam Jumat, kebetulan mereka jaga di pos kampleng itu cuman ada si Julak dan si Ali. Bertepatan malam Jumat, malah dibarengi dengan hujan gerimis ya. Hujan gerimis gitu ya, membuat keduanya ini kan merasa kedinginan juga ya. Apalagi di malam itu juga ada angin yang bersopai-sopai gitu ya. Si Ali pun berkata kepada si Julak, Julak, tumbenlah malam ini kok hujan, maka malam Jumat lagi. Ih, suasananya kayak gini seakan-akan kayaknya sih ada penampakan nih, kata si Ali tadi. Lalu dengan tegas si Julak menjawab, Hus, Ali, jangan macam-macam. Kita ini nggak bisa ngomong apa-apa loh, apalagi di perdesaan kita ini atau di perkampungan kita ini sering terjadi penampakan, kata si Julak gitu ya. Dan tepatnya pada pukul 10.30 malam ya, tiba-tiba si Julak melihat ada cewek dari kejauhan, pakaian baju putih dari atas sampai ke bawah ya, berjalan mengarah mereka itu ya. Semakin dekat, nampaklah cewek tadi. Si Julak berkata, Li, itu apalah? Apakah dia manusia atau bukan? Spontan si Ali kaget ya, melihat cewek yang berbaju atau berpakaian putih gitu ya. Sempat pengen beranjak bangun ya, cuman masih tertahankan untuk memperhatikan apakah itu memang manusia atau hantu gitu ya. Nah, tidak lama cewek tadi semakin dekat, dan jelaslah si cewek tadi. Rupanya si cewek itu adalah si Fatimah ya. Kebetulan si Fatimah ini keponakannya si Julak. Tapi mohon maaf ya, si Fatimah ini orangnya kurang gitu ya, kurang seon kalau kata bahasa orang Banjar itu. Dalam artian waktu lahir tuh sudah kurang gitu ya, pemikirannya atau wawasannya kurang. Intinya tuh kalau bahasa kasarnya ya mohon maaf, bodoh gitu ya. Malah si Fatimah keluar malam-malam, apalagi sendirian, bertepatan gerimis. Si Julak pun langsung beranjak bangun ya, langsung mendekati si Fatimah. Nak Fatimah, nak Fatimah, kemana? Ini malam-malam hari, jangan jalan-jalan malam, kata si Julak tadi. Namun si Fatimah tadi jangankan menjawab ucapan si Julak ya, menoleh aja dia tidak. Dia tetap jalan aja lurus, jalan aja.
Merasa dicuekin oleh si Fatimah, si Julak pun mengejar ya, beranjak dari pos kampleng langsung mengejar. Entah kenapa waktu dia mengejar, semakin cepat dia mengejar, si Fatimah ini tetap di depan. Padahal si Fatimah itu cuma jalan kaki ya. Akhirnya dia kembali ke pos kamplengnya, mengambil sepeda ontel dan langsung mengejar. Akhirnya sampailah ke Fatimah tadi. Dan ternyata itu memang beneran Fatimah. Ayo nak kita pulang, jangan jalan-jalan malam, pamali, kata si Julak tadi. Singkat cerita, si Fatimah pun dibawa balik oleh si Julak tadi ke tempat orang tuanya. Sesampai di rumah orang tuanya, si Julak pun berkata kepada orang tuanya, yaitu bernama Acil ya. Acil, ini tolong anaknya jangan dibiarkan keluaran malam-malam, apalagi gadis lagi. Keluar malam maka gerimis lagi harinya, takutnya nanti dia apa-apain orang, kata si Julak tadi. Si Acil pun berkata, iya nih Lak, anak ini memang seperti ini. Kalau ada sedikit aja masalah di rumah, pasti dia keluar gitu, kata si Acil. Nah setelah itu si Julak pun balik ke pos penjagaannya, kembali ngopi lagi sama si Ali, sambil ngerokokan bersama, sambil cerita-cerita bersama, dan malam itu masih aman ya. Kita lanjut lagi ke malam berikutnya. Malam berikutnya yaitu di malam Sabtu ya. Kebetulan di malam hari itu mereka kembali lagi jaga cuma 2 orang. Padahal biasanya jaga mereka itu kan bisa ada 5, ada 6 orang. Entah kenapa di malam hari itu mereka cuman berdua lagi. Tidak diceritakan keterangan dari kawan-kawan yang tidak hadir gitu ya. Entah mereka kemana atau lagi apa gitu ya. Tahu-taunya diceritakan masalah si Julak dan si Ali tadi aja. Mereka penjagaan dari jam 9 ya. Dari jam 9 itu masih aman, jam 10, jam 11, jam 12, bahkan sampai jam 1 malam pun masih aman. Namun tidak di jam 1.15. Tiba-tiba si Julak kembali melihat perempuan ya, berpakaian putih dari atasan sampai ke bawah, dari kejauhan ya, berjalan mengarah ke pos kampleng mereka. Si Julak pun langsung berkata, astagfirullahaladzim, gimana tuh Li? Kok si Fatimah itu terus aja jalan malam lah? Padahal dia tuh kan cewek, takutnya dia apa-apain orang, kata si Julak tadi. Mana, kata si Ali. Itu coba lihat, kata si Julak. Dan mereka pun berdua melihat ya, nampak perempuan dari kejauhan berpakaian putih sampai ke bawah gitu ya, berjalan mengarah ke mereka. Semakin dekat, persis di depan pos kampleng mereka. Perempuan itu memang jalan kaki gitu ya. Langsunglah si Julak tadi menegur, "Woi nak Fatimah, kemana lagi malam-malam jalan kaki?" kata si Julak. Tetapi sama seperti di malam kemarin, cewek itu bukannya menjawab pertanyaan si Julak, menoleh pun tidak ada sama sekali. Dia terus aja jalan gitu ya. Karena berpengalaman dengan malam kemarin, akhirnya si Julak tadi langsung keluar dan dia langsung ke belakang untuk mengambil sepeda ontelnya. Kalau bahasa kita ya mungkin sepeda onta gitu ya. Kalau bahasa Banjar ya sepeda onta gitu kan. Cepatlah dia ngambil sepeda onta, langsung mengayuh ya, dikayuh dia sepeda onta tadi untuk mengejar si Fatimah tadi. Namun entah kenapa semakin cepat si Julak tadi mengayuh sepedanya untuk mendekati si Fatimah, si cewek tadi malah semakin di depan. Padahal dia sudah berusaha sekuat tenaga mengayuh sepedanya semakin kencang, tapi anehnya si cewek tadi tetap aja di depan. Ini misalnya si Julak, ini si cewek. Semakin cepat si Julak tadi mengejar si cewek semakin di depan seperti ini. Entah kenapa waktu itu dia terpikir ya bahwa yang di depan dia itu bukanlah si Fatimah yang dimaksudnya, tetapi dia itu adalah makhluk astral. Nah, karena kecapean si Julak tadi mengayuh sepedanya, akhirnya dia istirahat ya. Kenapalah si cewek itu, kata si Julak. Cepet banget jalannya. Yaudah, aku balik aja ke pos. Capek aku kayak gini, kata si Julak. Akhirnya si Julak mutar sepedanya balik ke pos, balik dan akhirnya sampailah ke pos penjagaan. Dan di sana langsung ditanyain sama si Ali. "Loh, Lak, mana ceweknya tadi? Mana keponakanmu, Lak?" Si Julak pun menjawab, "Aduh Li, aku nggak bisa ngejar dia, cepet banget jalannya." Aduh susah banget anak itu. Takutnya nanti dia apain orang, apalagi cewek lagi, keluar malam-malam seperti ini lagi. Jangan dibiarkan, kata si Ali kan.
Yaudah sini aja aku yang mengejar dia, biar aku aja yang menjemput dia. Lalu si Ali buru-buru keluar pos kampleng mengambil sepeda si Julak tadi ya. Kebetulan waktu itu sepeda cuma satu-satunya di pos itu ya, dan itu pun milik si Julak. Buru-buru Ali mengambil sepeda si Julak, langsung mengayuh ya secepat mungkin mengejar ke arah si cewek tadi berjalan. Dikayuh. Akhirnya, nah waktu itu nggak diceritakan bagaimana kronologi si Ali itu, tetapi diceritakan ke Julak lagi. Nah si Julak tadi menunggu di pos penjagaan. Tiba-tiba si Ali datang dengan napas yang ngus-ngusan ya gitu ya, kayak orang ketakutan, kayak orang kecapean ya. Dia datang ke pos kampling, langsung ngambil selimut, langsung belekup gini ya, langsung gemeteran dalam selimut itu ya. Datu, ampun Datu, jangan diganggu kami Datu, kata si Ali tadi. Melihat seperti itu, tentunya kan si Julak ini bingung ya dengan temannya seperti itu. Dari luar langsung masuk ke dalam, langsung lompat ke tempat tidur, langsung selimutan gitu ya. Dan dia pun bertanya, "Li, kenapa Li? Ada apa Li? Ada apa gerangan? Kenapa kamu kayak gitu?" kata si Julak tadi. Ali tadi tidak menjawab ya. Dia masih gemeteran gini dalam selimut, gemeteran gitu ya. Ampun Datu. Dia cuma ngomong seperti itu aja. Akhirnya si Julak tadi terpikir sama si cewek tadi ya, terpikir sama keponakannya. Dia pun buru-buru mengambil sepedanya, langsung dikayuh secepat mungkin ya. Takutnya apa-apa ya sama ceweknya tadi. Nah di tengah jalan dia kembali melihat si cewek tadi masih jalan aja gitu, jalan di depannya. Setelah melihat cewek tadi, semakin cepatlah dia mengayuh sepeda tadi agar cepat sampai tujuannya gitu ya. Namun kembali terjadi keanehan saat itu. Semakin dia mengayuh untuk mendekati si cewek posisinya tetap di depan aja. Padahal waktu itu si cewek tadi jalan kaki aja. Semakin dikayuh ya, semakin didekatin si cewek tadi, dan akhirnya dekatlah dengan jembatan ya. Kebetulan waktu itu di zaman bahari itu cuma satu-satunya aja ada jembatan. Nah setelah sampai di jembatan, si cewek tadi langsung mengibas rambutnya ya. Dia berdiri langsung mengibas rambutnya gini, tak. Maka terlihatlah nampak kepanjangan rambut itu. Ternyata rambutnya panjang dari kepala sampai ke jalan ya. Rambut hitam itu panjang gini aja gitu ya. Nah melihat dari belakang, si Julak tadi langsung merinding ya, ketakutan dia. Wah, astagfirullahaladzim, ini bukan si Fatimah ini yang kulihat nih, ini hantu ini, kata si Julak tadi. Akhirnya dia berusaha mengerem ya, tapi karena sepeda unta dia itu nggak ada remnya, dia kan ngerem pakai kaki ya, diinjakin ke tanah gitu ya. Tapi karena kelajuan dari sepeda yang di kayuhnya tadi, akhirnya mau nggak mau tetap melewati si cewek yang tadi. Untuk kelewatan kan, dia nggak mau ngelihat ke kanannya kan, karena di kanan tadi kan ada si cewek tadi berdiri sambil ngibasin rambut gini ya. Gini ya. Dia sempat terpikir, apakah aku harus balik kanan atau aku lurus aja? Kalau misalnya aku lurus, aku maunya sampai kemana? Pos penjagaanku, pos kampling ada di sana. Terus bagaimana juga nasib si Ali di sana? Akhirnya dia agak jauh dari cewek tadi kan, berbaliklah dia untuk melihat apakah si cewek tadi masih ada. Nah ternyata si cewek tadi masih ada. Bukan hanya mengibasin rambut, tapi posisi dia semakin tinggi gitu ya. Semakin gemeteran lah si Julak tadi. Astagfirullahaladzim ya Allah, kenapa malam ini malam apa sih Allah, mohon lindungi hamba ya Allah, kata si Julak tadi. Waktu itu dia bingung apa yang harus dilakukan. Apakah dia harus tetap balik aja ke sana ya, karena jalan itu tidak ada mutar balik seperti sekarang ya. Kalau lurus ke sana ya lurus aja tembus ke kampung sebelah gitu ya. Akhirnya si Julak pun memberanikan diri untuk balik kanan. Dalam artian kata si Julak, dia nggak akan menengok lagi ke cewek tadi. Kalau perlu pejam mata, kata si Julak gitu ya. Dia mencoba mengayuh dari pelan naik semakin kencang gitu ya, kencang. Nah begitu melewati si cewek tadi, tetap aja matanya melirik ke si cewek tadi. Dan begitu dia lihat, betapa kagetnya begitu dia melihat si cewek tadi. Rupanya dagu si cewek tadi panjang banget. Dagunya panjang seperti ini, lurus gini sampai ke perutnya. Nah setelah itu dia ngelihat pipi si cewek tadi ada benjolan ya, benjolan gini. Kesini benjolannya mutar gini, berbenjolan sekali.
Si Julak pun nampak melihat mata si cewek tadi. Di sebelah kirinya kecil, di sebelah kanannya besar gitu ya. Melihat hal seperti itu, semakin ketakutanlah si Julak tadi. Akhirnya dia buru-buru kembali mendayung sepedanya. Dayung mengayuh ya, bukan mendayung tapi mengayuh ya, dengan sekuat tenaga untuk mendayung ya, atau mengayuh sepeda tadi sekuat tenaga gitu ya. Dikayuh sambil dia istighfar, sambil dia berbacaan apa yang bisa dibaca gitu ya. Tidak lama kemudian sampailah dia di pos kampling tadi. Sepeda tadi bukannya diparkir dengan baik-baik ya, tapi langsung dilempar dia gitu ya, langsung melompat orangnya, langsung masuk ke dalam posnya. Dan sesampai di dalam pos, ternyata si Ali tadi tetap aja gemetaran gitu ya. Si Julak pun terpikir, wah ini ternyata gangguan makhluk halus ini. Apes kami malam ini, kami melihat hantu, melihat kuntilanak, kata si Julak. Dia bingung ya, apa yang harus dia lakukan saat itu. Mau pulang ke rumah, maka temannya ada di sana gitu ya. Mau tetap di sana, maka suasananya nggak enak banget itu ya. Dia nggak enak sekali. Perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan yang macam-macam saat itu dia rasakan gitu ya. Akhirnya dia teringat sama orang tuanya. Orang tuanya saat itu memang sudah meninggal, jadi dia teringat sama almarhum gitu ya, yang mengatakan, Julak, kalau suatu hari kamu ada di tempat yang jauh dari keramaian atau berada di dalam hutan, kamu merasa terganggu oleh makhluk halus, maka satu kuncinya yaitu nyalakan api. Habis itu kamu berdoa sama yang kuasa, kata almarhum kepada si Julak. Akhirnya buru-burulah Julak tadi keluar dari pos kampling penjagaannya. Kebetulan di sana ada ban-ban bekas gitu ya, ban bekas sama ban dalamnya juga ada di sana. Dia kumpulin, dan akhirnya banyak, langsunglah dibakar si Julak tadi. Setelah api agak besar gitu ya, barulah dia merasa nyaman, merasa tenteram. Dan tidak lama kemudian si Ali pun keluar. Nah Julak, coba dari tadi nyalakan api, kata si Ali. Langsung dia keluar dari pos penjagaan kampling tadi dan duduk di sampingnya si Julak. Setelah itu mereka langsung mendekatkan tangan ke api tadi, kiri kanannya, terus belakang depannya gitu ya, sambil menghangatkan badan juga mereka ya. Namun mereka berdua tidak ada ngobrol sama sekali waktu itu, dan malam mencekam itu pun telah hilang. Besok harinya si Julak tadi cerita ya sama si Ali. Setelah cerita sama si Ali, dia juga cerita sama warga sekitar ya mengenai apa yang dilihatnya tadi malam. Akhirnya gegerlah waktu itu ya di kampung mereka. Kebetulan si Ali ini juga cerita ya sama Usup, ya namanya Usup, orang tua di sana gitu ya. Dia cerita apa yang dia katakan kepada Usup, dan Usup pun berkata, wah Julak, alhamdulillah kamu selamat Julak. Itu si cewek itu Julak, dia suka memakan darah. Kagetlah si Julak tadi kan, loh maksud kalian kayak apa mau makan darah, kata si Julak tadi ya. Jadi begini Julak, si cewek itu sebenarnya punya 2 anjing, dan anjing itulah yang berbahaya Julak, karena anjing itu bisa melukai manusia. Terus bagaimana Pak Yusuf kalau misalnya saya ketemu lagi sama si makhluk tadi? Si Yusuf pun menjawab, kalau misalnya kamu ketemu sama cewek tadi, ya kamu menjauh, jangan mendekati dia. Bahaya itu, bahaya, apalagi nanti kamu ketemu sama anjingnya, kata si Yusuf tadi. Setelah mengetahui cerita dari masyarakat ya, si Julak pun pulang ke rumahnya, dan dia pun cerita ya sama istrinya mengenai hal sesuatu yang mengerikan tadi malam. Istrinya pun berkata, kalau misalnya jaga malam itu tidak memadai dan bahaya buat papa, lebih baik jangan Pak. Kesian papa juga, papa itu sudah tua, papa itu sudah 45 tahunan lebih baik di rumah aja Pak, jangan begadang, kata istrinya tadi. Si Julak pun menjawab ya, Mah, kalau papa tidak kerja jaga malam di pos kampling, terus pemasukan kita bagaimana? Buat kita beli beras, buat beli minyak, beli sayuran, ikan, dan lain-lainnya bagaimana? Karena si suaminya nekat pengen tetap jaga malam ya. Akhirnya istrinya pun cuman nundukkan kepala gitu ya. Malam itu, di malam hari ketiga, penjagaan mereka sudah ramai orang, yaitu ada 5 orang yang jaga. Di sana ada si Julak, ada si Ali, dan 3 orang temannya. Dan di penjagaan itu tidak ada sama sekali gangguannya, baik itu halus atau makhluk astral gitu ya. Cuacanya pun mendukung, tidak gerimis seperti tadi malam gitu ya. Mereka waktu itu sambil merokok bersama, ngopi bersama, sambil bercanda gitu ya.
dan mereka juga terkadang sambil patroli keliling untuk mengkondisipkan lingkungan keluarga mereka. Alhamdulillahnya semuanya aman-aman aja. Kebetulan waktu mereka lagi kumpul bareng, temannya yang bernama Imran berkata gitu ya, kawan-kawan, besok informasinya ada acara wayang kulit di tetangga sebelah atau di kampung sebelah. Mendengar hal itu tentu saja teman-temannya ingin ikut ya, apalagi acara wayang waktu bahari kala itu sangat ramai ya. Selain acara wayang juga ada acara kuntau gitu ya. Pokoknya kalau ada sesuatu acara di zaman bahari itu sangat ramai sekali orangnya. Tapi kata si Ali, bagaimana kita ke kampung sebelah? Sedangkan jalan kita ke kampung sebelah itu jauh, 10 kilo berjalan kaki, kata si Ali tadi. Kata teman-temannya, ya gampang aja, kita jalan bareng aja biar rame katanya. Akhirnya mereka sepakatlah hari itu untuk malam besoknya meninggalkan pos penjagaan gitu ya. Walaupun 1 kali katanya, yang penting bisa menonton wayang tadi. Singkat cerita, yaitu malam keempat. Ini 3 malam keempat gitu ya. Di malam itu setelah sholat isya, mereka pun rombongan ya. Ada 5 orang ini, yaitu si Julak, si Ali, dan 3 orang temannya tadi langsung jalan kaki sambil berbicara hal-hal yang lain begitu ya. Terkadang mereka juga bercerita tentang cewek yang kemarin, tentang masalah misteri-misteri yang lain, terkadang cerita-cerita horor yang lain sambil di jalan itu ya. Si Julak pun sampai ketawa aja. Wah, kalau aku ketemu lagi sama cewek tadi malam ini juga langsung aku nikahi itu cewek. Nah, kata si Julak tadi, dia tuh langsung kayak seperti menantang gitu ya. Lalu si Imran berkata, Julak, jangan seperti itu Julak, pamali, apalagi ini malam, jangan Julak kae. Ya Julak, hati-hati Julak, kita ini hidup di kampung bukan di kota. Takutnya nanti beneran terjadi kayak apa, beneran ketemu sama cewek tadi kayak apa, kata si Ali. Ketawa aja si Julak. Aman, kata Julak, ini aku ada membawa mandau. Langsunglah dia memperlihatkan mandau ya sama teman-temannya tadi. Kata si Julak, ini mandau adalah mandau leluhur. Mandau ini bukan sembarang mandau, tapi mandau sakti katanya. Selain mandau ini sudah pernah melukai orang, mandau ini juga sudah dirajah agar makhluk-makhluk halus, makhluk tak kasat mata, jin, genderuwo, setan takut sama mandau ini, kata si Julak tadi. Mendengar hal itu, teman-teman cuma diam aja ya. Dan tidak lama kemudian mereka sampailah ke kampung sebelah untuk menonton wayang. Yang namanya istilah bahari kan nonton wayang itu sangat ramai sekali ya, tidak kerasaan sampai tengah malam gitu ya. Berhubung di acara wayang tadi ramai, akhirnya si Julak tadi terpisah sama teman-temannya. Si Julak berusaha ya mencari teman-temannya, mana si Ali, mana si Imran, mana yang lain-lainnya. Gak ketemu di malam itu. Sampai selesai acara waktu itu, dia tidak ketemu sama teman-temannya. Dia sudah berusaha nanya ya sama orang-orang di sana dengan menanyakan pencirian dari si Ali sama teman-temannya tadi. Ada 4 orang itu, tapi orang yang ditanya tuh juga tidak mengetahui. Apalagi mereka tidak kenal ya sama mereka itu ya. Akhirnya sisalah beberapa orang lagi yang ada di acara itu. Padahal acaranya sudah selesai gitu ya. Orang tetua di sana pun berkata sama si Julak, ya udah Julak, kalau pian pulang malam ini takutnya nanti ada apa-apa di jalan. Lebih baik nginap di sini aja. Nanti kami siapkan tempat tidur. Datang lagi ke angkuhan si Julak tadi dengan mengatakan, aman aja, ini aku ada membawa mandau sakti, kata si Julak tadi ya. Melihat mandau yang dibawa si Julak tadi, akhirnya tetua di sana pun cuman tersenyum gitu ya dan menyudahi pembicaraannya. Akhirnya sekitar jam 1 malam si Julak pun pulang sendirian dengan gagah beraninya sambil mandau tadi ada di pinggang dia. Suasananya sudah sangat mencekam waktu itu, gerimis dikit-dikit gitu ya gerimisnya. Suara anjing pun mulai berbunyi gitu ya. Kalau di kampung itu mungkin serigala ya, kata orang itu serigala mulai menggonggong. Akhirnya ketemulah si Julak di pohon yang besar gitu ya. Karena di sana kalau melewati ke kampung sebelah itu harus menemui pohon yang besar dulu. Sampai melewati pohon yang besar tadi, tahu-taunya ada bayangan hitam besar gitu ya. Loh, bayangan apa ini? Kata si Julak tadi ya. Setelah si Julak tadi memperhatikan bayangan tadi, tahu-taunya yang besar itu kaki ya, kaki besar sekali. Dilihat dia dari bawah nih ya, dari bawah ke atas. Astaga, ternyata makhluk tadi raksasa ya, penuh berbulu hitam itu ya, besar tinggi banget. Sampai gini dia melihatnya, begini. Waktu itu sedikit lari, tetap lari juga si Julak tadi. Habis itu dia berhenti. Aku ini gak takut sama setan.
"Woi setan," katanya, "kalau kamu benar-benar berani sama aku, tunjukkan wajah aslimu. Jangan seperti ini, jangan menakuti-nakutin aku." Akhirnya bayangan tadi hilang. "Nah itu kan takut kamu setan dengan aku. Kamu setan, maka aku ini lebih dari setannya," kata si Julak tadi ya, sambil napak dagu ini ya. Nah jalan kaki lagi dia. Tidak beberapa langkah setelah meninggalkan dari pohon besar tadi, ada seekor kucing. Kucing jalan ya, terkadang mendahului dari si Julak, terkadang dia di belakang, terkadang dia melintas-lintas gini ya, melintas kayak mau ketendang itu ya sama si Julak. Maju lagi, terkadang mundur. Akhirnya si Julak pun memperhatikan ke kucing tadi. Kenapa ini kucing kayak mau ditendang aja? Langsunglah ditendang kucing tadi ya. Dar! Terpelantinglah kucing tadi ya, ditendang sama si Julak. Tuh rasain kucing, gimana, sakit kan? Daripada kamu kutendang gak sengaja, lebih baik kutendang dengan sengaja, kata si Julak tadi. Nah ternyata setelah dia melewati kucing tadi, menengoklah lagi dia ke kucing tadi. Begitu kucing tadi memperhatikan dia, ternyata kucing terakhir besar gitu ya, membesar seperti kambing. "Wah, kenapa ini kucing bisa membesar seperti ini?" kata si Julak tadi ya. Si Julak, "Ini gak benar, ini bukan kucing ini bukan kucing sembarangan. Oh jadi seperti ini bentuk kamu." Kebetulan Julak itu memang terkenal ya, dia bisa kuntau gitu ya, jurus kuntau ya, kuntaunya seperti ini ya. Surya kawan ya, mungkin seperti itu ya contohnya ya. Dia bisa kuntau, langsung memperhatikan bunga gitu ya, tak gitu ya. "Ayo maju," kata si Julak tadi. Akhirnya yang kayak kambing tadi langsung berlari mendekati si Julak, langsung menerkam, lompat gini ya. Karena si Julak tadi bisa kuntau, akhirnya dia menangkis. Tangkis ini kan, terjungkaliklah si kambing tadi. Si Julak langsung memperhatikan kambingnya. Ternyata si kambing tadi langsung bergerak-gerak gini ya, gini kan. Kebetulan si kambing itu mempunyai telinga agak panjang gitu ya. Akhirnya pak bunyi lipak-lipak gitu ya. Dia karena telinganya menghantup ke kepalanya gitu ya. Ternyata kambing tadi langsung membesar seperti kerbau gitu ya. Melihat seperti itu, Julak pun kaget itu ya. Ini makhluk tidak benar ini. Pokoknya makhluk seperti ini, makhluk jenis seperti ini harus musnah di tanganku, kata si Julak tadi ya. Karena di depannya itu tandingannya sudah membesar, mencabutlah si Julak tadi dengan mandaunya. Mandau yang mengkilap putih gitu ya, mandau yang sangat tajam, mandau yang katanya sudah dirajah, dicabutlah oleh Julak. "Silahkan maju," kata si Julak tadi. Akhirnya kayak kerbau tadi langsung gini ya, langsung mendekati si Julak sambil berlari. Akhirnya menerkam, melompati si Julak. Si Julak yang bisa main kuntau tadi juga langsung bersingkir gitu, langsung menebas ke binatang tadi. Cing, berbunyi gitu ya. Di situ nampak si Julak melihat waktu dia menebas tadi, terkena si binatang tadi langsung keluar api. Serpihan api ya. Ya kayak orang ngelas itu kan ada api-apinya gitu ya. Kagetlah si Julak waktu itu ya. "Apa mandauku yang tajam ini gak mempan lah sama binatang itu?" "Ya udah, satu kali lagi, ini pasti berhasil," kata Julak. Lalu dia baliklah mandaunya, langsung dihantarkan ke tanah. Cap gitu ya. Bila ada yang dibaca oleh si Julak, habis itu dikeluarkan lagi mandau tadi dari tanahnya. Si Julak bersiap kembali dengan serangan berikutnya. Si binatang tadi pun langsung ya gini lagi, langsung berlari mendekati si Julak, terbang kayak menerkam tuh ya, ini ya. Si Julak bersingkir, langsung ditebas, karena lehernya si binatang tadi. Tapi hasilnya sama, tetap gak mempan. Keluar lagi kayak api, kayak bercikan api keluar gitu ya. Binatang tadi juga memutar lagi, mengarah lagi ke si Julak. "Wah lah, mandau yang tajam gini, yang sudah ampuh ini gak mempan lah. Ini aku keluarkan jurus pamungkasku," kata si Julak. Akhirnya mandau tadi dilimpar aja, langsung dia keluarkan kayak jurusnya gitu ya, sambil mengeluarkan kayak bunga kontau gitu ya, sambil ada yang dibacakan dia gitu ya. Orang Bahari itu suka ada ilmu, entah itu ajian, entah itu untalan, atau ada bacaan sesuatu gitu ya. Begitu si binatang tadi pun lari lagi ya, kok gini lari ya, lari langsung rekam si Julak tadi. Julak pun menangkis pakai tangannya, terjungkaliklah si binatang tadi. Habis terjungkalik dia bangun lagi, menerkam lagi, ditangkis lagi ya, tangkis terus. Pokoknya serangan demi serangan ditangkis terus oleh si Julak. Akhirnya tangan Julak pun bengkak dia, bengkak besar. Tangan kiri dan kanannya membengkak karena serangan hewan tadi terus berlanjut gitu ya.
sampai beberapa jam terus saja melompat sambil menyerang gitu ya, karena tangan kesakitan, bengkak. Nah waktu itu tidak bisa lagi dia bergerak ya, cuma bisa berdiri sejulaknya. Dan hewan tadi pun langsung merungkau lagi seperti ini dan mengejar lagi, langsung melompat, cat, tuk. Lompatnya karena dada sini ya, persis kanan dada dari julak tadi. Terjungkalik lah julak, dan waktu itu dia langsung pingsan. Besok harinya kan si julak tadi masih pingsan ya, posisi masih pingsan tersungkur ya di tanah. Ditemukan oleh salah satu warga dan mengenali si julak tadi, langsung perlahan dia membawa ke kampungnya. Singkat cerita, sampailah si julak tadi ke tempat istrinya. Sesampai di rumah, diketuk pintu, dibukain pintu oleh istrinya, pecahlah tangis waktu itu ya. Melihat si suami ini kayak lemas gitu ya, dia masih bernapas tapi udah nggak bisa bicara lagi si julak tadi. Dan cepat mereka bawa masuk ke rumah, direbahkan, dikasih air minum gitu ya. Si julak tadi perlahan-lahan sudah mulai bisa bicara ya, terbata-bata ya menceritakan kejadian tadi malam. Setelah itu lama kelamaan, tepat di pangkuan istrinya, akhirnya si julak meninggal. Oke kawan-kawan, demikian cerita dari kita, yaitu ceritanya sangat mistis ya kawan. Manusia biasa melawan makhluk tak kasat mata atau astral ya. Kalau di kampung kami atau di Kalimantan Selatan ya, itu bisa dibilang sih makhluk yang kecil seperti kucing terus membesar itu bisa dibilang macan gitu ya. Tapi bukan macan dari kayak di alam nyata ya, atau bisa juga dibilang takau, atau bisa juga ya macam-macam lah apa itu gelarnya gitu ya. Yang jelas makhluk kecil bisa berubah menjadi besar gitu ya. Kalau ada kawan-kawan yang mengetahui makhluk apakah itu, silakan isi komentar di bawah ini ya. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe, bunyikan notifikasi, dan share kalau bisa. Oke kawan-kawan, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.